Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Saya membuat video ini tepat di hari besok sebelum Idul Fitri. Nah, tapi apapun hari raya kamu, baik diri kamu ternyata menemukan video ini tepat ya sebelum Natalan, sebelum Waisak, apapun deh yang menjadi hari raya kamu dan ada acara kumpul-kumpul, ini berarti petunjuk dari Tuhan. Apa? Bahwa ternyata ada loh jawaban dari doa-doamu selama ini yang bingung gitu loh. Gimana ya cara menghadapi situasi yang selalu membuat saya tidak nyaman setiap tahun? Saya harus melakukan apa? Adakah solusi yang logis dan bisa dipraktekin? Ada. Ini dia. Kita langsung bahas ya. Jadi sekarang sambil kamu santai, sambil kamu mungkin mendengarkan saya, renungkan deh. Kok apa yang saya bilang ini betul-betul masuk akal dan pas dengan apa yang sedang kamu pikirkan? Kita mulai ya. Yuk. Jadi gini teman-teman. Percaya nggak? Saya pun pernah loh mengalami apa yang kamu alami. Apa mas maksudnya? Kita sebagai manusia sadar gak sih semakin tambah tua itu semakin berat bebannya? Coba sekarang kamu pikirin deh. Kita merenung bersama-sama ya. Lihat ke dalam diri kita sendiri. Sebuah jeritan di dalam hati kamu adalah sama seperti saya. Apa itu mas? Kenapa ya? Kok semakin saya bertambah umur, semakin berat nih cobaan-cobaan yang harus saya tanggung. Dulu ketika kita kecil, kayaknya hari raya itu sebagai suatu hal yang menyenangkan banget. Betul gak sih? Tapi seiring berjalannya waktu kita makin dewasa, ada aja perkataan-perkataan, situasi-situasi yang buat kita jadi gak nyaman. Nah itu dia. Ini solusi yang pertama. Dengerin baik-baik karena ini penting. Teman-teman, sadar nggak sih kenapa kita bisa nggak nyaman ketika harus bertemu dengan saudara-saudara di hari raya? Jawabannya ternyata sepele yang pertama. Apa itu mas? Coba perhatikan. Di saat kita bertemu mereka, sadar nggak sih di saat itu kita merasa malu jadi diri kita sendiri? Saya ulangi. Perhatikan baik-baik. Di saat diri kamu nggak nyaman bertemu dengan mereka, di saat itu ada perasaan malu dan tidak nyaman kan ketika kamu menjadi kamu. Betul nggak? Nah sekarang pertanyaannya bukan bagaimana cara membuat kita nyaman di depan mereka. Pertanyaannya nomor satu yang harus kita obatin dulu. Ada apa dengan diri kita? Ada apa dengan diri kamu? Kenapa diri kita bisa merasa malu untuk menjadi kita di saat kita harus bertemu dengan mereka? Nah itu dulu. Kita bedah dulu. Karena kalau ini diobatin, seizin Tuhan insya Allah beres semuanya. Coba kita telusuri. Benar nggak? Ada beberapa kejadian di masa lalu di dalam hidup kamu yang membuat diri kamu pernah sakit hati berat. Saya ulangi pertanyaan saya. Benar atau tidak, di masa lalu, ingat-ingat deh, pernah ada paling tidak 1, 2, 3 kali ya, sebuah kejadian yang bikin kamu tuh sakit hati banget ketika berkumpul dengan keluarga besar kamu. Nah itu, kejadian itu loh yang membuat kamu kayak sekarang kan. Ibarat kata, batin kita nih lebam. Pernah gak kamu kepentok sama meja? Waduh sakit ya. Ada bekasnya gak? Ada mas, biru. Kalau dipegang nyeri banget. Nah itu sama seperti kondisi batin kamu sekarang. Jadi yang nomor satu saya ingin bilang sama diri kamu, hey, gak usah menyalahkan kamu sendiri. Stop menyalahkan diri kita, stop menyalahkan diri kamu ya. Karena apa yang terjadi, ini bukan salah kamu kok. Gak ada salahnya sama sekali dengan diri kamu, dengan hidup kamu. Diri kamu tuh waras banget. Gak ada penyakit psikologi dan tidak gila, mohon maaf. Diri kamu baik-baik saja dan waras. Paham? Nah, kenapa saya bilang ini di bagian depan, teman-teman? Karena yang membuat semua jadi makin memburuk, sadar gak? Ketika ada hal-hal yang tidak nyaman di keluarga besar, kita dalam hati tuh langsung menyalahkan diri sendiri kan? Misalnya, mohon maaf nih, kita udah berusaha tampil seoke mungkin. Tiba-tiba adalah celetukan gitu entah dari siapa berkata, ih kok kamu gemukan sih sekarang? Jelek. Atau mungkin bagi laki-laki, ya ampun kok pacarnya gak dibawa sih? Atau yang udah nikah, ya ampun gimana kok belum ada momongan? Atau sebuah skenario yang paling ngejelek banget nih, diri kamu lagi main sama ponakan yang lucu-lucu, tiba-tiba ibunya berkata, kamu suka ya sama anak kecil? Makanya buat dong.
Tapi ngomongnya dia serius, nggak bercanda. Di situ kamu langsung jelep, 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 jelep. Aduh, rasanya tuh nggak enak banget mas. Berhari-hari bawaannya pengen nangis terus. Kenapa? Karena ibarat kata pedang, dia nusuk dari depan tembus ke belakang. Betul nggak? Apakah itu terjadi dalam hidup kamu? Iya kan? Nah, sekarang coba kita renungkan pakai akal sehat. Diri kamu tuh salahnya di mana? Bukankah itu semua terjadi tanpa bisa kamu kendalikan? Hei, sebentar, saya tanya lagi. Selama ini kenapa sih kita nyalahin diri sendiri? Apakah ketika kita bertambah gemuk, bertambah kurus, belum ketemu jodoh, belum punya anak, apapun lah yang dituntut sama orang-orang itu, emang itu murni salah kita? Enggak kan? Nah, mas, sebentar mas, itu benar. Saya setuju bahwa itu bukan salah kita, bukan salah saya. Saya paham dan itu benar. Cuman pertanyaannya itu loh, gimana supaya kita bisa tenang mas? Walaupun setiap tahun tuh mereka ngomongnya itu mulu. Saya tahu ini bukan salah saya, tapi saya harus gimana ngadepin ucapan yang nyakitin? Jawabannya sederhana, sepele banget malah. Coba deh, kamu berikan kata-kata lucu di batin kamu ketika mereka mengucapkan hal yang nyakitin. Itu ampuh loh. Coba kita bayangin ya, besok kamu praktekin nih. Kita bayangin dulu dah, besok kalau kejadian ya tinggal dipraktekin. Gimana maksudnya mas? Oke, kita bayangin gini ya. Kamu datang, bersilaturahmi, merayakan lebaran, Natal, Waisak, Kuningan, apapun hari raya kamu kumpul-kumpul dong. Nah begitu kumpul-kumpul, tiba-tiba datang tuh, celuk gitu kan. Orang yang biasa mengkritik pedas hidup kamu. Dan bener, dia ngomongin satu hal yang sama seperti tahun-tahun lalu dan bikin kamu jadi jelek lagi tuh batinnya, sakit. Coba kamu pakai obat yang namanya kata-kata lucu di hati. Misalnya gini ya, saya contohin. Ada yang bilang, kok kamu gemukan sih sekarang? Kamu langsung bilang di hati, gemuk. Emang gue Doraemon? Bukan Doraemon kali, gue biawak. Iya kan? Lucu nggak? Nggak lucu. Karena solusinya bukan seperti itu yang saya maksud. Ketika orang itu datang, ini agak sadis tapi mohon maaf ya, ini rahasia kita aja deh ya. Begitu orang itu datang, coba kamu lihat wajahnya baik-baik. Kemudian kamu bayangkan orang itu mohon maaf banget, maaf ya, tapi ini ampuh. Orang itu tiba-tiba memiliki kuping, kupingnya tuh kuping kuda, bayangin. Jadi wajahnya memiliki kuping kuda. Kan udah mulai lucu tuh, ya kan? Nah terus tiba-tiba kamu bayangin lagi, wajahnya ada semacam kayak, maaf ya, mulutnya itu seperti mulut bebek. Pokoknya bikin wajah orang itu selucu mungkin yang bikin kamu ketawa gitu. Sekarang bayangin deh, orang itu ngomong yang nyakitin, tapi kamu bayangin mukanya seolah-olah seperti seekor hewan yang lucu gitu. Kamu bawaannya pengen ketawa dalam hati. Nah ketika mau ketawa dalam hati, kamu bilang dalam hati, tuh kan benar Mas Aryan, ternyata saya sakit hati karena saya melihat dia sebagai orang yang kejam. Tapi begitu saya praktekin ilmunya Mas Aryan, dan saya membuat orang itu menjadi lucu dalam pandangan saya, ternyata ucapannya tidak sesadis sebelumnya. Di situ bisa jadi kamu malah ketawa sendiri sampai orang itu bingung. Iya kan? Coba bayangin ya. Ada orang itu datang culuk gitu. Terus dia ngomong sesuatu hal yang nyakitin. Langsung tatap wajah orang itu. Jangan kamu alihkan pandanganmu. Bayangkan orang itu punya telinga kuda boleh ya kan? Atau mungkin punya paruh dari paruh bebek gitu. Terus atau mukanya tiba-tiba ada kayak pipinya merah-merah seperti badut. Matanya kamu buat seperti mata Doraemon. Pokoknya buat lucu aja, orang itu tuh jadi lucu. Jadinya apapun yang dikatakan tuh kayak buat diri kamu, ya ampun, lucu banget nih orang. Ternyata bener ya mas, kalau saya mandang orang itu dengan sudut pandang yang berbeda, malah jadi gak nyakitin. Nah itu dia. Cara ini memang agak terkesan, mohon maaf, mungkin dalam tanda kutip kejam gitu ya. Tapi boleh dong kita menyelamatkan diri dengan cara kita sendiri, setuju gak sih? Iya kan? Boleh gak? Loh saya tanya, boleh gak? Boleh. Kan kita gak ngomong. Yang penting batin kita aja yang tahu lucunya kayak gimana wajah beliau atau wajah orang itu. Nah, teknik ini ampuh banget teman-teman. Itu yang akan membuat kamu dalam tanda kutip seperti menjadi orang yang kebal. Seperti orang yang kayak udah menemukan vaksin dari seseorang yang biasa nyakitin kamu. Nah, ketika kita melakukan ini aja teman-teman, yang biasanya pulang-pulang kita mewek, kita bisa jadi pulang-pulang gak mewek lagi. Kita bisa jadi kayak, oh ya udah,
pulang ya happy aja. Bahkan bukan happy, diri kamu bahkan bisa senyum-senyum sendiri karena ternyata tahu, oh ternyata selama ini saya yang salah ya mas. Iya, saya salah karena memandang beliau-beliau ini, orang-orang ini seperti orang yang kejam dan menakutkan. Begitu saya rubah sudut pandang saya, kok jadi enak. Paham teman-teman? Masuk akal? Nah, ini belum selesai. Seperti biasa, kalau kamu sebagai sahabat Pagar Kehidupan menonton video sampai hampir habis, saya akan kasih hadiah istimewa khusus buat kamu aja yang menonton sampai habis. Apa mas? Ini seru banget nih. Sepulang kamu dari acara kumpul-kumpul tadi, saya ulangi sepulangnya ya, coba kamu pilih deh. Pilih apa mas? Pilih minuman-minuman yang benar-benar bisa membuat psikologi kamu jadi adem. Saya kasih pilihan, kamu pilih salah satu, oke? Bisa pilih kopi hitam tanpa gula, atau teh hijau tanpa gula, atau coklat pahit tanpa gula juga, atau bisa juga nih yang paling efektif, jamu campuran kunyit dan jahe. Loh mas, sebentar mas. Ini kok aneh tiba-tiba saya disuruh minum ini. Ini saya nih jadi bingung, maksudnya apa mas? Nah, sekarang dengerin baik-baik ya. Ternyata ada sebuah penelitian yang menunjukkan sebuah bukti akurat ya. Boleh kamu cari di Google deh kalau nggak percaya. Itu bisa loh menghilangkan depresi seseorang. Jadi memang walaupun teknik yang saya bagikan tadi itu ampuh teman-teman, kadang-kadang masih ada serpihan-serpihan luka di batin kita yang masih belum hilang. Nah, coba kamu pilih salah satu di antara minuman tadi, sambil kamu minum, sambil melihat langit. Itu enak banget, bener deh. Saya ulangin ya, sepulang dari acara, pilih mau minum kopi hitam, atau teh hijau tanpa gula, atau coklat pahit, atau campuran antara kunyit dan jahe. Kamu pilih salah satu, minum salah satu ya, jangan semuanya. Sambil kamu melihat langit, sambil kamu seruput pelan-pelan, dan kamu rasakan ketenangan, kedamaian yang ternyata memulihkan jiwa kamu yang terluka. Itu ampuh banget ya. Jadi selamat, kamu sudah menemukan video emas ini, karena saya yakin setiap video saya di Pagar Kehidupan itu diperuntukkan oleh Tuhan untuk orang-orang yang tepat. Jadi saya ucapkan selamat menunaikan, selamat mempraktekkan ilmu saya ini. Semoga dengan ilmu ini paling tidak diri kamu bisa jadi orang yang lebih damai. Karena ingat pesan saya, kedamaian adalah biang dari kewarasan. Dan kamu, saya, kita semua cukup jadi orang waras aja supaya bisa tenang dan bahagia. Betul nggak? Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menjadi emas buat kamu ya. Dan kalau kamu suka banget dengan video ini, ngerasa masuk akal walaupun belum diuji coba, klik jempol ke atasnya. Dan kalau kamu sudah mempraktekannya, boleh dong sharing di komentar gimana pengalaman kamu ketika mempraktekkan ini. Supaya orang-orang yang mungkin belum praktek jadi tahu seberapa spesialnya sih trik sederhana namun powerful ini. Selamat Hari Raya, selamat menunaikan apa yang saya berikan ini. Semoga ini bisa menjadi obat ya, paling tidak pertolongan pertama di saat kamu bingung harus melakukan apa. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.